Yuk kita ributin soal film. Halo warga YouTube, apa kabar semua? Semoga semuanya sehat-sehat dan walafiat. Selalu jaga kesehatan ya. Balik lagi sama aku Ributin Film. By the way, untuk penonton setia Allplay Entertainment, kalian yang menikah ini melakukan perjanjian pranikah atau perjanjian pernikahan nggak? Kalau kalian melakukan, coba dong komen alasannya kenapa kalian melakukan perjanjian pernikahan atau perjanjian pernikahan. Nah, ngomongin perjanjian pernikahan atau pranikah yang tadi gue omongin, by the way kali ini kita akan mereview salah satu film, yaitu Wedding Agreement. Setiap malam aku selalu berdoa agar hati kamu terbuka, Mas. Tapi sekarang aku capek. Aku berjuang sendiri sementara kamu, sekeras apapun aku mencoba, kamu selalu kembali sama dia. Aku tahu, tapi mungkin rasanya nggak akan sesakit ini kalau aku nggak jatuh cinta sama kamu, Mas. Cinta itu pasti nyata, yang nyata itu rasa cinta. Siapa sih yang nggak tahu film Wedding Agreement? Film yang tayang pada tahun 2019 lalu, yang diproduksi oleh Star Vision Plus dan juga didirect oleh Archie Hakegeri. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan nama ya. Film Wedding Agreement ini sebenarnya tuh berasal dari kisah Wattpad yang viral banget, karya dari Mia Chus. Dan kalian harus tahu, waktu pertama kali Mia Chus menawarkan hasil karya dia, yaitu Wedding Agreement ini, ke beberapa produksi, itu tuh ditolak terus guys. Sampai akhirnya rumah produksi Star Vision Plus dia mau menerima karya dari Mia Chus ini. Emang guys, namanya yang abis ditolak tuh jangan pernah pantang menyerah, teruslah berjuang. Oke? Mana kudu fokusnya, siap. Jadi sinopsis singkat tentang film ini tuh mengisahkan tentang Bian yang diperankan oleh Reval Hadi dan juga Tari yang diperankan oleh Indah Permatasari. Jadi mereka berdua nih guys, Reval Hadi atau Bian dan juga Indah Permatasari atau Tari ini, dia tuh dijodohkan. Masih zaman aja dijodohkan. Kayak zamannya Siti Nurbaya aja nih ya, para orang tua. Ngomongin soal acting nggak usah diomongin lagi deh, apalagi Reval Hadi dan Indah Permatasari itu dua aktor dan aktris favorit gue. Bener-bener favorit gue banget. Dan apalagi di film ini Reval Hadi bulu matanya coy lentik banget, lentik. Kayak panjang banget. Padahal dia kayaknya nggak ada keturunan Arab, tadi panjang-panjang banget bulu matanya. Lanjut ke cerita, kenapa Bian mau dijodohkan oleh Tari? Karena tuh ini permintaan mamahnya. Nah, dia tuh pengen bahagiain mamahnya, yang dimana mamahnya ini kondisinya lagi sakit guys. Dan hal itu membuat Bian akhirnya membuat perjanjian pernikahan bareng Tari, yang dimana setelah 1 tahun pernikahan dia akan menceraikan Tari. Kenapa dia begitu? Karena ini FYI aja guys yang belum nonton filmnya. Karena di sini Bian tuh diceritakan udah punya pasangan sebenarnya, udah punya pacar 5 tahun, cuman harus putus karena dia dijodohkan. Nah, tapi ini ibunya Bian nggak setuju sama Sarah ini. Makanya ibunya Bian mau menjodohkan aja nih Bian dengan Tari. Nah, dengan segala kekuatan yang Tari punya, itu membuat Tari akan berjuang untuk mendapatkan hatinya si Bian, walaupun hatinya Bian ini tuh masih terisi hatinya Sarah. Nah, begitu guys sinopsis singkatnya dari film ini. Nih guys, buat kalian yang pengen banget nonton, gue yakin kalian bakal ngerasain nih dalam waktu 1 jam lebih kalian nonton film Wedding Agreement ini, kalian bakal merasakan namanya sedih, galau, lucu, seneng, baper, lengkap. Sebenarnya kalau kita rangkum atau kita ambil benang merahnya dari film Wedding Agreement ini, sebenarnya kayak kisah-kisah FTV yang ada di TV aja. Cuman hal yang paling membedakan dari film Wedding Agreement ini itu
yaitu dari segi penokohan dan karakter dan juga apa ya, ceritanya bukan cerita yang lebay-lebay. Ini tuh film Wedding Agreement tuh dikemas dengan baik banget alurnya, bukan kisah cinta menye-menye lebay-lebay gitu, bukan. Nih filmnya tuh bukan film kisah lebay-lebay gitu tuh, enggak, bener-bener kayak lagi menjalankan pernikahan beneran, tau gak sih, kayak natural aja tuh mereka tuh berakting, nggak pemeran utama, nggak pemeran pendukung, semuanya top chair. Ditambah jokes-jokes rumah tangga yang mungkin yang udah berumah tangga nih bakal relate sama film ini. Apalagi di film ini tuh ada Ria Ricis. Dia tuh berperan sebagai bukan Umi, siapa? Berperan sebagai Ami, Dia di sini tuh sebagai sahabatnya si Tari. Sebagai sahabatnya Tari. Dan Ria Ricis di sini menurut gua itu dia jadi salah satu tokoh atau karakter penghibur di film ini karena dia tuh lucu. Peran dia di sini tuh lucu banget. Tapi ada satu hal yang gua notice ya dari film ini, maksudnya di sini Ami yang diperankan oleh Ria Ricis ini dia kan lagi kuliah, tapi dia cuma punya HP jadul, HP yang cuma bisa pakai SMS atau telepon. Sedangkan kan zaman sekarang tuh zamannya smartphone ya kan. Kenapa si Ami pakai HP jadul? Dia ngirim tugas kuliahnya kayak mana? Ya nggak sih? Lu kepikir nggak sih? Itu sih satu hal yang gue notice dari film Wedding Agreement ini. Udah sih satu hal yang bikin menurut gue dari film dari semua alur atau semua cerita yang ada di Wedding Agreement ini, menurut gue cuman itu doang tuh, si Ami punya HP jadul. Kenapa? Itu aneh menurut gue. Udah deh. Pokoknya film ini tuh worth watch banget. Kenapa? Karena kalian tuh bakal ngeliat gimana perjuangan Tari untuk mendapatkan Dian yang tadi gue bilang tadi tuh. Gue ngeliat Tari di sini tuh kayak sedih tapi seneng, kayak campur aduk sih. Dan kalau kita tarik kesimpulan juga, sebenarnya kisah film Wedding Agreement ini punya pesan moral atau kisah yang sebenarnya sangat mendalam. Kalian yang bakal nonton filmnya nanti, ini film Wedding Agreement nanti, kalian pasti bakal tahu apa itu pesannya. Dan menurut gua, kalau pesan yang gua tangkep dari film Wedding Agreement ini, yang pertama itu adalah betapa pentingnya kita untuk mengenal pasangan kita sebelum kita menikah. Itu tuh penting banget, guys. Apalagi sekarang lagi banyak banget KDRT, selingkuh, aduh. Tuh lu harus lihat, cek backgroundnya dulu ya sebelum menikah. Udah deh, itu aja deh. Yang tadi gue udah omongin panjang kali lebar, udah itu aja. Review dari gue itu aja. Semoga buat kalian nih yang pengen nonton bakal terhibur ya sama film ini. Dan buat kalian yang pengen nonton film ini, bisa banget guys kalian langsung tonton di aplikasi Maxstream. Di websitenya ada, di aplikasinya ada, dan juga di My Telkomsel. Gratis, nggak perlu bayar. Apa itu bayar? Inget, jangan lupa lu tonton dulu. Abis lu tonton, lu review. Kalau menurut lu nggak sependapat sama gue, kita ribut di sini.